Kita mau coba lihat soal berikut ini. 4 dikalikan dengan 3 kuadrat. Gimana cara kita menghitung 4 dikalikan dengan 3 yang dikuadratkan? Secara konsep, 4 dikali 3 yang dikuadratkan itu berarti adalah 4 dikalikan dengan 3, 4 dikalikan dengan 3, kemudian dikalikan lagi. Dengan siapa? Dengan bilangan yang sama, yaitu adalah 4 dikalikan lagi dengan 3. Nah, kalau kalian perhatiin ini 4 kali 3 dikali 4 kali 3. Kan pada dasarnya sifat perkalian itu komutatif. Komutatif itu berarti boleh ditukar-tukar, gampangnya gitulah. Berarti sebenarnya ini itu bisa ditulis dalam bentuk 4 dikalikan dengan 4 dikalikan lagi dengan 3 dikalikan dengan 3. Yang artinya 4 kali 4 dikali 3 kali 3 ini berarti bisa dituliskan menjadi 4 kuadrat dikalikan dengan 3 kuadrat. Atau berarti kita bisa lihat bahwa 4 dikali 3 kuadrat ternyata sama dengan 4 kuadrat dikali 3 kuadrat. Dan inilah salah satu sifat eksponen yang lain. Jadi kalau kita punya A dikalikan dengan B, pangkatnya nanti adalah pangkat N, maka sifat eksponennya ini akan menjadi A pangkat N, A pangkat N, dikalikan dengan B pangkat N, dikalikan dengan B pangkat N. Nah, inilah yang merupakan salah satu sifat eksponen yang cukup penting. Itu sifat eksponen yang lain ya. Lalu berikutnya yang ini, 4/3 kuadrat. Ini gimana nih berarti? 4/3 kuadrat. Ya berarti ini adalah 4/3 dikalikan lagi dengan 4/3. Jadi 4/3 kali 4/3 kan gitu ya. 4/3 kuadrat berarti 4/3 kali 4/3. Dengan menggunakan sifat perkalian pada pecahan, maka kita akan dapatkan ternyata ini akan sama dengan 4 kuadrat per 3 kuadrat. Dari bentuk ini juga berarti kita bisa melihat kalau kita punya bentuk A per B pangkat N, berarti si pangkatnya ini itu bisa masuk ke dalam. Bisa menjadi A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Dibagi dengan B pangkat N. Dan inilah salah satu sifat eksponen yang lain. Jadi kalau kita punya A per B pangkat N, maka jadinya adalah A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Sekarang kita coba lihat latihan soalnya. Kalian bisa coba pause dulu untuk kalian coba kerjakan sendiri ya. Jadi di sini ada A kuadrat dikali B pangkat min 3 pangkatkan dengan 4. Apa artinya ini? Artinya ini adalah A kuadrat pangkat negatif 4 dikalikan dengan, nah dikalikan dengan B pangkat negatif 3 pangkat negatif 4. Nah berarti tinggal kita ingat bahwa kalau ada pangkat ketemu pangkat, berarti jadinya adalah perkalian A pangkat 2 dikalikan dengan negatif 4 dikalikan dengan negatif 4 dikalikan dengan B pangkat 3 dikalikan dengan negatif 4. Berarti jadinya apa nih? Berarti jadinya adalah A pangkat negatif 8 kali B pangkat negatif 12. Kalau mau kita sederhanakan, ini menjadi 1 per A pangkat 8 dikali 1 per B pangkat 12 alias menjadi 1 per A pangkat 8 B pangkat 12. Gitu ya. Sekarang kita coba lihat contoh yang ke
2. X pangkat negatif 2 per Y pangkat 3 pangkat lagi sama negatif 3. Berdasarkan apa yang kita punya, maka ini bisa ditulis menjadi X pangkat negatif 2 X pangkat negatif 2 pangkat negatif 3 dibagi dengan Y pangkat 3 pangkat negatif 3. Y pangkat 3 pangkat negatif 3. Berarti jadinya apa nih? Berarti jadinya perkalian juga. Ini adalah X pangkat negatif 2 dikalikan dengan negatif 3 dibagi dengan, dibagi dengan Y pangkat 3 pangkatkan lagi dengan negatif 3. Kalau kita kalikan, berarti ini pembilangnya akan menjadi X pangkat negatif 2 kali negatif 3 berarti 6. Y pangkat 3 kali min 3 berarti min 9. Atau ini pangkatnya masih negatif, bisa kita bikin jadi positif dengan cara ditaruh ke atas. Jadinya X pangkat 6 dikalikan dengan Y pangkat 9. Jadi inilah jawabannya. Gitu ya.